kemampuan sekarang. Oke, kalau begitu Budita, saya bisa ya Bu minta waktu hari ini untuk melakukan praobservasi. Sebelum saya melakukan supervisi akademik di kelas Ibu, jadi tujuannya saya melakukan supervisi akademik ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Ibu secara optimal dengan baik ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana Budita? Mungkin silakan Bang. Iya, Budita, kita ngobrol santai aja ya Bu. Dalam kegiatan ini nanti ada 3 tahap. Pertama praobservasi, kemudian supervisi akademik, selanjutnya ada pasca observasi. Nah, sekarang saya ingin tahu Budita seberapa kesiapan Budita untuk kita melakukan supervisi akademik. Kebetulan Bu Ani saya sudah membuat TPP, sudah saya siapkan juga untuk belajar. Oh iya Budita, ini nanti tujuan pembelajarannya Budita apa ya? Karena ini nanti kita akan menggunakan metode gotong, jadi saya mengharapkan anak-anak memahami dan menjelaskan makna dari gotong. Nah, sekarang Budita kita memasuki ini, saya juga mau tanya jawab ya, sesi coaching. Jadi Budita dari perbincangan Budita ini nanti Budita ingin memperoleh apa? Kenapa ini dikembangkan? Pertama pembelajaran kelas ya. Saya ingin memberikan motivasi ke anak-anak supaya lebih aktif dalam pembelajarannya. Mungkin Bu Ani nanti bisa membantu dalam prosesnya mungkin. Oke, Budita, saya siap membantu kapan saja. Dan Budita, saya amati dan saya observasi Budita dalam mengajar nanti ya. Dan semoga nanti Budita bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak, lebih semangat belajarnya ya Budita ya. Kemudian Budita bisa lebih meningkatkan kemampuan Budita ya. Oh iya Budita, kenapa mereka itu kurang semangat dalam belajar Budita? Ini ya, mungkin karena lingkungannya juga, karena teknologinya berkembang, jadi mereka mungkin di rumah lebih sering bermain HP, misalnya di rumah di sekolah mereka juga kurang semangat lah dalam agar motivasi mereka meningkat. Mereka sudah diperlakukan seperti apa Budita? Untuk memotivasi mereka mungkin pembelajaran akan melibatkan mereka dalam proses pembelajarannya, misalkan praktek atau saling bertukar pikiran, diskusi begitu ya Bu ya. Jadi mereka lebih senang kalau terlibat gitu ya. Kalau begitu Budita, apa saja yang sudah Ibu Budita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Ya mungkin saya akan mengajak mereka untuk berdiskusi mengenai suatu permasalahan. Nanti mereka bisa tukar pikiran antar kelompok. Jadi pernah berdiskusi ya. Ya kemudian bagaimana ketika anak-anak itu berdiskusi? Kebanyakan mereka itu masih terlihat malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalau gitu, kalau melihat seperti itu, jadi apa Budita melihat ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak ini? Dan kalau iya apa itu? Perbedaannya ada, mungkin ada yang cepat tanggap dalam menanggapi sesuatu, kemudian berbeda dari bakatnya, minatnya seperti itu. Jadi di situ tadi
Oke, semoga ini nanti muridnya Butika akan lebih semangat lagi ya Butika ya. Iya. Kalau menurut Butika apa yang perlu Butika lakukan lagi kalau sudah tahu perbedaan itu? Mungkin saya akan merancang kembali ya, atau membuat RPP kembali sesuai dengan kemampuan mereka, gitu ya. Oh iya, bagaimana ya Butika? Ini nanti merancang RPP-nya agar menarik dan pembelajaran di kelas bisa meningkatkan motivasi belajar siswa ini bagaimana Butika? Menurut Butika, saya akan mencoba suatu hal yang mereka senangi agar mereka tertarik dengan pelajaran tersebut. Oke, bagus sekali Butika ya, akan mencoba sesuatu yang mereka senangi ya, agar mereka tertarik dan termotivasi gitu ya. Nah, semoga Butika ini nanti bisa membuat RPP-nya dan meningkatkan motivasi belajar siswa ya Butika ya. Kalau gitu, Butika ini nanti siapa yang akan dilibatkan dalam Oke, ya nanti saya bantu Butika ya. Kalau gitu, bagaimana kapan waktunya? Iya, nanti ketemu lagi ya pada Senin ya Butika ya. Semoga nanti bisa terlaksana ya dengan baik. Ya Butika, kalau itu cukup dulu ya kegiatan kita observasi ini, dan kita lanjutkan hari Senin membuat RPP ya Butika ya. Nah, kemudian setelah membuat RPP kita lakukan supervisi akademik kelas. Terima kasih Butika, sampai jumpa hari Senin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila ini nanti kan akan membuat RPP berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Jadi kita itu harus tahu bakat dan minat anak-anak. Jadi nanti di kelas itu ada pembelajaran yang berbeda sesuai dengan yang disenangi anak. Nah, jadi pertama itu kita kelompokkan dulu, dikelompokkan. Ini kelompoknya ya. Ada misalnya sampai pertama itu buat tes bakat dan minat. Ternyata setelah dites ada anak-anak yang suka audio. Ini dengan mendengarkan, ada yang suka dengan visual, ini melihat dengan video, kemudian ada kinestetik ya, gerak. Nah, setelah itu sudah terkelompokkan, baru kita mulai ke di dalam RPP itu ada diferensiasi kontennya. Nah, ini isi materinya, berarti materi gotong royong ini nanti ada materi yang berbeda di dalamnya. Misalnya materinya tadi ada bacaan, ada materi gambar ya, kemudian beda, ada misalnya harus 2 materi aja, harus bacaan dan gambar bercerita gitu ya. Nah, itu sudah konten yang berbeda. Nah, kemudian atau video yang atau cerita yang didengarkan anak-anak, berarti kan penyediaan konten yang berbeda-beda ya. Aku itu bisa nama iki gitu, anaknya nanti biar milih ya. Kemudian ada diferensiasi proses. Nanti kita di prosesnya itu tadi kan hubungan dengan ini anak audio. Misalnya tadi ini kan gotong royong anak audio, nanti saya kasih ini aja bisa belajar. Iya, saat pembelajaran nanti dikelompokkan ini. Di sini ada buku anak audio, di sini ada visual, di sini ada anak kinestetik. Nah, jadi kalau anak 7 misalnya nanti ada cerita harus gotong royong nanti anak-anak. Terus di situ dia mendengarkan cerita itu tadi dari misalnya di video. Terus nanti ada anak visual, terus ada anak cerita lewat gambar bercerita, tidak gambar bercerita. Nanti anak visual ini akan melihat gambar itu. Kemudian ada kinestetik dengan gerakan, misalnya bantu temannya atau dikasih misalnya kegiatan yang bisa mereka sama-sama saling membantu, gotong royong. Misalnya membersihkan kelas, gotong royong ya, akhirnya yang kinestetik tadi membersihkan. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti diferensiasi
kegiatan lebih ya, kegiatan prosesnya. Nah, ini diferensiasi produknya berbeda. Ini audio. Tadi anak dia misalnya gotong royong dia bisa mencatat kembali ya apa yang sudah didengarnya tadi. Kemudian yang visual, misalnya menempelkan gambar. Kilo gotong royong. Kemudian anak yang gerakan ini, tadi ada bagian sudut baca yang perlu digotong royong bersihkan di rumah. Ada bagian diferensiasi ini apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Kalau gitu, ketika ini kapan kira-kira membuat RPP ini? Bisa dimulai besok. Iya, ketika semoga besok ketika bisa mengerjakan RPP ini dan bisa mengatasi masalah yang ada di kelas bertiga ya. Kemudian ketika siapa ini nanti yang akan terlibat dalam pembuatan RPP ini? Bu Ani saja yang mungkin bisa membimbing. Oh iya, sip, saya insya Allah siap untuk membimbing bertiga. Dan sewaktu-waktu saya bisa diajak ngobrol kembali atau nanti kita bicara mengenai RPP ini. Dan rencananya setelah membuat RPP ini ketika kapan proses pembelajarannya akan dilakukan? Secepatnya setelah RPP selesai. Oke. Yang ketiga kalau gitu selamat mengerjakan dan selamat melaksanakan pembelajaran di kelas nanti ya. Semoga berhasil dan anak-anak senang ya dengan pembelajaran RPP diferensiasi. Terima kasih Bu Tika atas waktunya dan nanti saya tunggu kembali kabarnya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Belajar apa kita hari ini? Pendidikan nasional. Sudah belajar di rumah? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan belajar kita hari ini yaitu agar kalian paham arti dari gotong royong. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu arti dari gotong royong? Angkat tangan. Mereka bekerja sama. Yang lain? Yang lain? Amira? Ya, bagus tadi jawabannya Mareta. Gotong royong adalah bekerja sama dan memperingan pekerjaan juga cepat selesai. Nah, di sini kita akan belajar berkelompok atau diskusi kelompok. Kita akan membagi 3 kelompok. Yang pertama di sebelah kiri ada kelompok audio, yang tengah kelompok visual, dan yang sebelah kanan kelompok estetik. Ada yang tahu mengapa kok kelompoknya berbeda-beda? Di sini audio, di sini visual, kemudian di sini kinestetik. Ada yang tahu mengapa berbeda? Tidak. Nah, perbedaannya adalah jika kelompok audio maka kita akan belajar mendengarkan. Kalau yang visual belajar melalui gambar. Yang kinestetik apa? Praktek atau apa ya? Kita lakukan prakteknya gotong royong nanti seperti apa? Nah, untuk kelompok audio tadi kan ketika sudah memberikan sebuah bacaan, coba salah satu temannya maju ke depan untuk membaca dan yang lain menyimak. Siapa
yang mau baca? Ma. Yang lain menyimak nih. Untuk yang lain juga menyimak. Yang keras. Gotong royong membantu korban bencana alam di Kecamatan Bumi Aji. Malam, hujan deras yang mengguyur kota Batu. Pada 2 November 2021, ternyata menyebabkan kota Batu mengalami bencana banjir. Tepatnya melanda bangunan titik yang pertama di Kecamatan Bumi Aji, di Desa Sunukerto, Susun Rembong, dan Susun Batu. Desa Sumbul Berantas dan Desa Pondok. Yang kedua di Kecamatan Batu, banjir terjadi di Jalan Raya Dieng dan Jalan Raya Seleka. Kejadian banjir ini terjadi kerusakan yang cukup parah seperti ruas jalan, sepeda motor, mobil, dan masih banyak lagi. Sekitar 400 warga juga harus mengungsi di tempat pengungsian di rumah hunian. Yaitu HMJ, sesuai zaman dari Divisi Sosial Masyarakat, melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir di Batu. Sekitar 1 minggu ini, HMJ mendapat penggalangan dana baik secara tunai atau melalui bantuan. Hasil penggalangan dana ini harus diserahkan ke pengungsian di pengungsian Bumi Aji, Desa Bumi Aji. Di pengungsian banyak sekali anak-anak yang mengungsi, dan terdapat beberapa anak yang selamat ditangani bencana banjir ini. Terima kasih. Cepatlah tepuk tangannya untuk Marita. Ya, tadi sudah mendengarkan apa yang dibaca oleh temannya? Kira-kira banjir tadi itu melanda kota apa? Batu. Banjir disebabkan karena hujan. Kemudian, nah itu tadi contoh dari kita belajar secara audio ya, mendengarkan. Kemudian untuk selanjutnya adalah dari kelompok visual. Coba lihat. Di sini ada kira-kira ini bencana banjir. Bencana banjir. Menurut kalian, apakah banjir ini terlihat parah atau tidak? Apa? Tenggelam. Karena rumahnya tenggelam. Karena banjirnya sudah sampai atap rumah. Ini bisa disebabkan oleh hujan yang sangat deras. Juga penyumbatan di sungai-sungai, biasanya yang buang sampah sembarangan, ya kan? Kemudian yang gambar kedua, ini gambar apa? Nenek kapal. Ini salah satu contoh untuk pertolongan pada korban banjir. Apa ini? Nenek. Dinaikkan apa? Kapal. Dari kelompok ini kira-kira ada yang bisa menggambar? Ada. Dari kelompok A, siapa? Sakit bisa menggambar ini? Bisa. Apa? Enggak. Selanjutnya Aziza. Selagi menunggu kelompoknya
melihat korban banjir. Caranya seperti apa? Salah satunya memberi baju, kemudian memberi makanan atau obat-obatan. Terus kira-kira apa lagi? Memasuki beras. Membuat tempat pengungsian. Nah, di sini kan kita akan melakukan praktek, salah satunya yaitu apa tadi, mengumpulkan baju. Kemarin disuruh ketika sampai bawa semua. Di sini ada kardus, coba dikeluarkan baju yang kemarin dibawa. Semuanya dikeluarkan. Nggak usah besar. Sudah? Coba ditata rapi. Bisa apa tidak? Ditata bajunya? Coba ditata. Kalau sudah, kalau bisa, masukkan ke kardus dengan rapi. Nah, setelah ini, ketika semua baju-bajunya sudah terkumpul, ini nanti ya ditutup dengan rapi. Setelah itu, ini nanti kita beri nama. Kira-kira diberi nama siapa? Atas nama kelas 4 SD Kabupaten. Nah, ini nanti akan dikirimkan ke korban banjir atau bencana alam. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pertolongan atau gotong royong membantu korban. Lah, kalau sudah begini, kira-kira ya, gotong royong membantu korban bencana alam ini termasuk sila keberapa? Sila keempat. Kedua. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya sudah, Aziza, Sakif? Gambarnya sudah? Apa-apa, coba maju ke depan. Perlihatkan ke teman-teman. Jelaskan teman-teman, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar orang yang kena musibah banjir. Ya, gambarnya. Ini juga diberi pertolongan dengan cara naik kapal ditolong dengan dalam menggunakan menggunakan kapal perahu karet. Kira-kira selain itu tadi adalah dia mau memberi contoh pertolongan gotong royong korban bencana alam. Misalkan kalau contoh apa ya? Contoh tanah longsor. Cara pertolongannya seperti apa? Hampir sama ya, mengungsi dari tempat yang jauh dari longsor. Kira-kira untuk belajarnya hari ini
Apakah sudah mengerti dari makna gotong royong? Kira-kira angkat tangan sih siapa yang bisa menjelaskan proses belajarnya kita hari ini, kita belajar tentang apa saja? Aziza? Kita belajar tentang apa hari ini? Belajar tentang gotong royong. Terus? Gotong royong apa? Gotong royong membantu orang yang Terkena musibah. Kira-kira kalau menurut Aziza gotong royong sesuai belajar hari ini tuh maksudnya apa? Artinya gotong royong itu apa? bekerja sama. Untuk Bekerja sama. bekerja sama, menolong atau membantu sesama. Sudah, terima kasih untuk belajarnya hari ini. Jangan lupa nanti di rumah belajar agar lebih paham dan lebih mengerti maksud dari gotong royong.